Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring kali ini dengan tenang dan santai, sehingga bisa memahami materi apa yang nanti disampaikan. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak satu variabel. Ini kelanjutan dari materi yang sebelumnya terkait kita pelajari konsep nilai mutlak. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan dibahas terkait bagaimana sih penyelesaian persamaan nilai mutlak satu variabel itu sendiri. Nah, persamaan ini dapat diselesaikan menggunakan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan konsep jarak. Yang kedua, menggunakan definisi mutlak yang kita pelajari sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar dari X dikuadratkan. Nah, konsep jarak kemarin kan diibaratkan sebagai nilai mutlak itu sebagai jarak, jadi saling berkaitan nanti. Yang pertama ini menggunakan konsep jarak. Contoh, mutlak dari X sama dengan 5, maka berapakah nilai X yang memenuhi? Nah, pernyataan di atas itu dapat diartikan atau dapat dibahasakan seperti ini. Bilangan berapa yang jaraknya 5 dari 0? Nah, sehingga jika diilustrasikan dengan gambar, maka akan seperti ini. Bilangan yang jaraknya 5 dari 0, tak lain tak bukan yakni negatif 5 dan 5. Sehingga X yang memenuhi adalah negatif 5 dan 5 dari persamaan X mutlak X sama dengan 5. Kemudian yang kedua, mutlak dari X dikurangi 5 sama dengan 8. Berapakah nilai X yang memenuhi? Nah, pernyataan di atas dapat diartikan sebagai bilangan berapa yang jaraknya 8 dari 5. Jika diilustrasikan dalam gambar kan hasilnya seperti ini. Ke kiri 8, ke kanan 8. Maka jika ke kiri dalam garis bilangan jaraknya 8 adalah negatif 3, sedangkan yang ke kanan dari 5 sejumlah 8 satuan nilainya adalah 13, sehingga nilai yang memenuhi dari persamaan ini adalah negatif 3 dan 13. Gampang ya teman-teman. Lanjut. Yang kedua, menggunakan definisi nilai mutlak. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, definisi nilai mutlak adalah mutlak dari X itu akan bernilai X jika X-nya positif atau lebih dari sama dengan 0. Tapi jika X itu negatif atau X akan bernilai negatif, mohon maaf ya, X akan bernilai negatif jika X tersebut kurang dari 0. Nah, dari definisi tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi mutlak dari X dikurangi A sama dengan X min A jika X plus A lebih, jika X min A lebih dari sama dengan 0, maaf ya teman-teman, atau X lebih dari sama dengan A. Begitupun seterusnya ya. Nah, ini tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan 2X mutlak dari 2X dikurangi 5 sama dengan 9. Nah, menggunakan definisi tadi, kita definisikan mutlak dari 2X dikurangi 5 adalah 2X dikurangi 5 nilainya 2X dikurangi 5 jika X lebih dari sama dengan 5/2, atau nilai mutlak dari 2X min 5 itu bernilai negatif 2X dikurangi 5, atau yang bawah ini jika X kurang dari 5/2. Nah, yang pertama, mutlak dari 2X min 5 bila X lebih dari sama dengan 5/2, maka nilainya 2X min 5 sama dengan 9 yang sini positif, sehingga 2X
ini kedua ruas ditambahkan dengan 5, hasilnya sama dengan 14. 3x sama dengan 7. Kita cek apakah 7 itu lebih dari 5/2. Ternyata benar, sehingga memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari 2x negatif 5 bila x kurang dari 5/2. Seperti definisi tadi, sehingga nilai dari mutlak 2x negatif 5 itu sama dengan negatif 2x dikurangi 5 sama dengan 9, sama dengan ini. Sehingga negatif 2x ditambah 5 sama dengan 9, negatif 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Kita cek apakah negatif 2 itu kurang dari 5/2. Ternyata memenuhi syarat, sehingga himpunan penyelesaian atau x yang memenuhi dari persamaan ini adalah negatif 2 dan 7. Nah, ini tentukan nilai x yang memenuhi dari persamaan mutlak dari x plus 5 sama dengan negatif 6. Kemarin kan kita sudah pelajari mengenai nilai mutlak. Jadi tidak ada x anggota real atau anggota bilangan real yang memenuhi persamaan mutlak dari x plus 5 sama dengan negatif 6, karena nilai mutlak kemarin selalu bernilai positif, atau kita ibaratkan sebagai jarak, sehingga persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian karena tidak ada x yang memenuhi. Kemudian yang kedua, gimana kalau persamaan itu sama dengan 0? Contoh, mutlak dari 4x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, persamaan 4x dikurangi mutlak dari 4x dikurangi 8 sama dengan 0 berlaku untuk 4x negatif dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga 4x sama dengan 8. Jadi x-nya didapat sama dengan 2, memenuhi persamaan 4x min 8 sama dengan 0. Kemudian yang contoh selanjutnya, negatif 5 dikali mutlak dari 3x dikurangi 7, kemudian ditambah 4 sama dengan 14. Nah, cara mengoperasikannya, yang pertama kita kurangkan kedua ruas dengan 4, sehingga diperoleh dari persamaan yang atas ini menjadi negatif 5 dikali mutlak dari 3x dikurangi 7 sama dengan 10 atau 14 dikurangi 4. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan negatif 5, sehingga didapat mutlak dari 3x dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Sehingga bentuk persamaan menjadi mutlak dari 3x min 7 sama dengan negatif 2. Ini merupakan bentuk sederhana dari persamaan ini. Ini mirip seperti soal yang sebelumnya. Persamaan sama dengan negatif 2. Sehingga tidak mungkin mempunyai penyelesaian atau tidak memiliki penyelesaian karena nilai mutlak selalu bernilai positif. Yang selanjutnya, menggunakan sifat mutlak x sama dengan akar dari x dikuadratkan. Nah, analogi berpikirnya dari ini. Coba perhatikan tabel berikut. Dari baris ketiga dan keempat terlihat jelas nih bahwa dari x negatif 3 jika dioperasikan ke dalam akar dari x dikuadratkan oleh 3 dan seterusnya, terlihat jelas bahwa baris ketiga dan keempat mutlak dari x sama dengan nilainya dari akar dari x dikuadratkan. Nah, sama toh, sehingga karena mutlak dari x sama dengan akar dari x dikuadratkan, maka penyelesaian dari mutlak x juga dapat diselesaikan menggunakan cara seperti ini. Nah, aplikasi dalam soalnya seperti ini. Contoh, 2x min 5 mutlak dari 2x min 5 sama dengan 9. Nah, maka seperti yang tadi, kedua ruas kita kuadratkan cara penyelesaiannya, sehingga didapat 2x min 5 kita kuadratkan sama dengan 9 kuadrat. Kita operasikan menjadi seperti ini. 2x dikuadratkan 4x kuadrat ditambah 2 kali 2x dikali negatif 5 sama dengan 20x ditambah negatif 5 dikuadratkan 25 sama dengan 9 kuadrat atau 81.
setelah melakukan operasi diperoleh X dikurangi 7 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 2. Nah, sebelum kita perlu cek dulu, menguji apakah X ini benar-benar memenuhi persamaan ini atau tidak. Contoh, untuk X sama dengan 7, kita masukkan 7 dimasukkan ke dalam persamaan yang ini, sehingga mutlak dari 2 dikali 7 dikurangi 5 sama dengan mutlak dari 14 dikurangi 5, 9. Mutlak dari 9 nilainya. Kemudian untuk yang X sama dengan negatif 2, negatif 2 kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, diperoleh 2 kali negatif 2 dikurangi 5 menghasilkan mutlak dari negatif 9, sehingga didapat nilai 9 atau memenuhi persamaan ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 7. Nah, ini contoh yang kedua. Mutlak dari 2x plus 1 sama dengan mutlak dari x dikurangi 3. Nah, cara penyelesaiannya tadi, karena diketahui bahwa sifat dari mutlak x itu sama dengan akar dari x dikuadratkan. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam ini. Mutlak ini diubah bentuk menjadi seperti ini, sehingga diperoleh akar dari 2x plus 1 dikuadratkan sama dengan akar dari x dikurangi 3 dikuadratkan. Kemudian dari ini sampai ke sini kita kuadratkan, sehingga akarnya menjadi hilang, atau akar kali akar sama dengan bilangan sendiri, sehingga diperoleh 2x plus 1 dikuadratkan. Dari akar ini dikuadratkan dihasilkan ini juga dari sini, sehingga kita operasikan lagi. 2x plus 1 kita kuadratkan memperoleh hasil seperti ini, 4x kuadrat tambah 4x ditambah 1. Yang sebelah sini juga menghasilkan sini, hingga kita operasikan menghasilkan suatu himpunan penyelesaian dengan 3x dikurangi 2 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 2/3, atau x ditambah 4 sama dengan 0, sehingga x yang memenuhi adalah negatif 4. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak dari 2x plus 1 sama dengan mutlak dari x dikurangi 3 adalah 2/3 dan negatif 4. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bisa bisa dipahami lah. Semoga bisa dipahami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian pembelajaran, mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.